وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ هبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها المحترمون, para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para kiai, para masyayikh, segenap para asatid dan asatidah yang kita muliakan bersama, sahibul hajah yang hari ini mengumpulkan kita di dalam sebuah acara tasmiyah dan aqiqah, begitu juga melangsungkan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, akhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sebuah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yakni wujudnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, tak kala ia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi umatnya, umat yang terpilih untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingganya tanpa meminta, tanpa dipilih, kita ini sudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditentukan sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di dalam sebuah kitab berjudul Daka Ahlal Bait, sebuah buku yang bercerita atau sebuah kitab yang bercerita tentang kecerdasan dari keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab ini memuat di dalamnya bahwa setiap seseorang yang dilahirkan dari Sayyidina Abdul Muttalib, kemudian kepada paman-paman baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya mendapatkan keutamaan karena mereka berada di satu rahim dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berada di satu sulbi, yakni sulbi dari orang-orang sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ibu-ibunya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam maulidnya, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menyebutkan, ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahi yasad. Aku adalah sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap ayah dan ibu yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bukanlah tidak berdasarkan Al-Quran, akan tetapi di dalam Al-Quran Allah menggambarkan kepada kita wa taqallubaka fis sajidin. Dan engkau wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala pindahkan dari satu rahim kepada rahim yang lain, dari sulbi yang satu kepada sulbi yang lainnya, di setiap mereka orang-orang yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat Al-Quran sama ayat ini menepis segala sesuatu yang dituduhkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayah dan ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhal akhwah rahimakumullah, di dalam kitab itu diceritakan bahwa mereka keturunan Sayyidina Abdul Muttalib memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apa sebabnya? Mereka berkata karena mereka sedang bersama manusia tersempurna. Mereka bersama dengan manusia yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sentral dari seluruh umat manusia, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingganya mereka yang lahir satu sulbi dan rahim dengan baginda Rasul, itu kecerdasannya mendapatkan kecerdasan tadi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sebuah cerita yang pernah ditanyakan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib.
Al-Abbas adalah paman dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di kota Madinah, setelah lama hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas kemudian memandang kepada wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat wajah baginda Rasul. Ketika melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertatapan pandang dengan baginda Rasul, maka Al-Abbas kemudian menundukkan pandangan. Kalau tak ada orang yang mampu berpandangan langsung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya Al-Abbas kemudian ditanya oleh baginda Rasul, "Wahai pamanku, apa gerakan yang membuat engkau kemudian memandang kepada? Adakah sesuatu yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan di dalam hatimu sehingga engkau memandang sedemikian rupa kepadaku saat pandanganku tidak tertuju kepadamu?" Maka kemudian Al-Abbas berkata, "Iya ya Rasulullah. Bukankah kita satu susuan? Aku jauh lebih tua darimu ya Rasulullah." Jarak usia antara Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan kemenakannya ini kurang lebih cuma 3 tahun aja di dalam riwayat. Saat itu aku yang terlebih dahulu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebelum engkau ada ya Rasulullah, aku sudah ada bersama ibu susuanku Halimatus Sa'diyah. 3 tahun setelah itu engkau kemudian hadir di antara kami, dan demi Allah aku masih mengingat apa yang terjadi saat usiaku 3 tahun. Saat itu aku melihat kepadamu. Ini bentuk kecerdasannya. Maksudnya apa? Di umur 3 tahun dia sadar kejadian yang menimpa. Kita baru sadar umur berapa? Ada yang bisa bercerita saat usianya 3 tahun? Nah, ini ulama bilang kemampuan Al-Abbas bercerita tentang saat ia di usia 3 tahun bukan lain karena ia berasal dari rahim dan sulbi yang sama bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ketika usiaku 3 tahun, aku sedang melihatmu. Saat itu kurang lebih usiamu baru beberapa bulan saja. Tiba-tiba aku melihat engkau seolah-olah berbicara dengan rembulan. Entah apa yang engkau cakapkan, maka itu menjadi pertanyaan di dalam hati. Sejak usiaku 3 tahun hingga kini, memendam pertanyaan ini, dan saat ini aku baru bisa menyampaikan pertanyaanku kepadamu. Apa sebenarnya yang kau omongkan dengan rembulan ya Rasulullah?" Ini baginda Rasul ngomong sama bulan, Pak, bukan sama semut loh, Pak. Ketika ngomong dengan rembulan itu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib melihatnya. Maka bertanyalah Al-Abbas, maka apa kata baginda Rasul? "Oh, di malam itu lihat baginda Rasul. Usianya saat itu baru beberapa bulan, dia bercerita tentang kejadian di saat itu." Ini kecerdasan baginda Rasul. Jika di dalam riwayat dijelaskan, Sayyidina Ibrahim alaihissalam dia mampu bercerita tentang ilmu tauhid di saat usianya masih 12 tahun. Tetapi baginda Rasul saat usianya 8 tahun telah mampu bercerita tentang ilmu tauhid secara dalam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Ketika ditanya demikian baginda Rasul oleh Al-Abbas pamannya, ia berkata, "Oh, peristiwa itu saat itu usiaku baru beberapa bulan, ketika ibunda kita Sayyidah Halimatus Sa'diyah memakaikan pakaian bayi kepadamu." Orang Jawa bilangnya bedong, Pak. Di sini apa? Bedong Jawa. Podoy. Sami mawon. Banyak orang Jawanya lupa di sini. Jadi waktu dipakaikan bedong itu tadi, bagian tubuhku sebelah kiri, ibundaku itu terlalu kenceng larinya sehingga dia terasa sakit dan aku akan menangis. Tiba-tiba rembulan kemudian berkata kepada, "Ya Rasulullah, tahanlah air matamu. Jika satu tetes air matamu jatuh ke bumi, niscaya Allah tidak akan pernah mengampunkan satupun dari manusia yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka aku menahan. Pada keesokan harinya, ibuku itu kemudian malah menekan pada bagian sebelah kiri, sehingga sakit luar biasa. Air mataku
mata yang sebelah kiri akan tumpah. Maka kemudian rembulan kembali mengingatkan kepada, ya Rasulullah, jika air mata yang sebelah kiri yang jatuh, niscaya Allah tidak akan pernah tumbuhkan lagi setiap tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Itulah dialog yang terjadi antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rembulan di saat itu. Dan dari kemuliaan yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada baginda Rasul ini, kecerdasan yang Allah berikan kepada baginda Rasul ini, pun keluarganya mendapatkan semisal Al-Abbas. Nanti bisa kita lihat bahwa mereka orang yang paling dekat kekerabatannya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat segala sesuatunya dari baginda Rasul, kemuliaan, bahkan kecerdasan yang luar biasa yang mereka miliki karena berasal dari satu rahim dan satu sulbi yang sama. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di malam ini selain acara Maulidun Nabi juga acara tasmiyah dan aqiqah. Taulah kita, sesungguhnya jika di zaman sahabat itu membuktikan rasa cintanya kepada baginda Rasul dengan cara menyerahkan jiwa dan hartanya. Namun pada masa kita saat ini tak ada lagi peperangan, tak ada lagi kesempatan semisal perang di zaman sahabat, di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka serahkan jiwa dan hartanya. Maka yang merupakan perjuangan kita di saat ini adalah tak kala kita dapat mempertahankan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah baginda Rasul, hidupkan kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya menghidupkannya adalah merupakan perjuangan kita untuk tetap menegakkan ajaran baginda Rasul yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab semakin zaman kemudian semakin jauh dari ajaran baginda Rasul. Mulai jarang kita melihat orang yang menjalankan baginda Rasul, menjalankan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya tak jarang kita sudah melupakannya. Bahkan tak jarang di dalam rumah tangga kita sudah kehilangan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan berat kita, sehingga kita harus memperkenalkan baginda Rasul dalam skup yang kecil di dalam rumah tangga kita. Terlebih lagi, tak kala kita memperkenalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di khalayak ramai di lingkungan kita ini. Di antara sunnah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk menghidupkan ajaran baginda Rasul, semisal di malam ini diadakan acara tasmiyah dan walimatul aqiqah namanya, Pak. Dua hal ini adalah anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatih. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan sembelihan. Sehingganya merupakan sunnah baginda Rasul, jika kita punya anak, kita disuruh menyembelih seekor kambing. Ini hidupkan, Pak. Jangan kemudian langsung masuk rumah makan, ngadakan acara di situ. Tidak, yang diinginkan adalah sunnah baginda Rasul yang dipertahankan. Sembelihlah seekor kambing, bersedekahlah dengannya, baik dengan kalau akikah itu alangkah lebih baiknya sudah jadi makanan memang di dalam pelajaran kita. Tetapi jika kurban, alangkah lebih baiknya jika itu dalam keadaan mentah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, jika kita sudah kemudian terbawa oleh zaman kita, maka ini sudah mulai hilang ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang saya sebutkan tadi, kita tahu persis sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatih tutbahu anhu yawma sabi'i. Pada hari yang ketujuh dari kelahirannya, jika kita memiliki keluasan rezeki, maka menyembelihlah kita pada hari yang ketujuh. Jika nggak bisa, pada hari yang ke-14. Jika nggak bisa, pada kelipatan 7 sampai sebelum dia memasuki usia baligh. Ini sunnahnya. Jika ini masih dipertahankan, itulah perjuangan kita menghidupkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis baginda Rasul menyebutkan, man ahya sunnati, barang siapa yang masih menghidupkan sunnah, faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak ia akan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menyembelih seekor kambing atau 2 ekor kambing, tetapi setelah itu apa juga? Wa tuhlak ra'sah. Begitu juga rambutnya kemudian dipotong. Ulama dulu sudah bikin acara seperti ini, Pak. Selain dipotong rambutnya, juga kemudian diberikan nama
ketika telah diberikan nama, kemudian juga diberikan atau dimasukkan ke dalam mulutnya madu atau kurma, dan semua itu adalah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ulama dulu mampu membuat itu menjadi sebagai sebuah tradisi di masyarakat kita. Hebatnya para ulama dulu, yang mampu mengenalkan sunnah baginda Rasul dan membumikannya di negeri kita sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Tanpa sadar, tanpa tahu kita bahwa sebenarnya apa yang kita kerjakan adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita hidupkan. Di zaman milenial ini banyak anak-anak muda yang kemudian sudah meninggalkan jauh ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak lagi kenal tentang apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Mereka mulai jauh betul dari setiap ajaran-ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita ingatkan, bahwa ajaran baginda Rasul adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lestarikan sebagai bukti bahwa kita pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika dimasukkan korma ke dalam mulut si anak tadi, kita juga tahu bagaimana cara sunnahnya. Bukan cuma asal masukkan, apalagi kalau anak kecil sama biji-bijinya dimasukin, jangan Pak. Itu dikunyah dulu, berikan kepada orang yang kita anggap orang yang terbaik di antara kita. Seorang tuan guru, seorang mereka yang memiliki ilmu atau orang alim, berikan kepadanya biar mengunyah, dan biarlah itu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya, sehingga kelak ia akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ia pernah bersentuhan dengan orang-orang yang saleh. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Siapa yang tak kenal Abdullah bin Abbas? Tadi saya cerita ayahnya, sekarang cerita anak. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas setiap kali dia ditanyakan tentang ilmu, dia mampu menjawab. Abdullah bin Abbas setiap fan keilmuan, apa saja cabang keilmuannya, dia dapat menjawab dengan mudah. Bahkan satu hari bisa berpuluh-puluh orang yang bertanya. Datang orang bertanya tentang masalah mawaris atau ilmu hukum warisan. Datang orang berikutnya bertanya tentang ibadah. Datang orang berikutnya bertanya tentang jinayah. Datang orang berikutnya bertanya tentang segala sesuatu permasalahan kepadanya. Dari pagi sampai sore dijawabnya, dan tak satu pun pulang dari tempatnya dalam keadaan kecewa, pasti mendapatkan jawaban. Sehingga para ulama, para sahabat yang lain bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, apa gerangan yang ada padamu? Sehingganya digelari ulama unnas di dalam maulid tiba. Sampai didapat gelar ulama unnas, ulamanya manusia. Kenapa? Hampir setiap pertanyaan bisa dijawab. Ketika ditanyakan kepadanya, apa kata dia? Ini karena sebab ludah baginda Rasul yang berada di mulutku saat pertama kali aku dilahirkan, aku dibawa oleh ayahku kepada baginda Rasul. Baginda Rasul mengunyahkan kurma dan memasukkan ke dalam mulut. Karena itulah kemudian Allah tuangkan pengetahuan yang luar biasa kepadaku, dan di zamannya aku mendapatkan gelar sebagai ulama unnas, ulamanya manusia di zaman. Ini sunnah. Dipotong rambutnya kemudian ditimbang, itu sunnah. Diberikan nama, sunnah. Namun pilihlah nama yang terbaik di antara nama-nama yang ada, dan intisabkan kepada mereka orang-orang soleh sebelum kita, sandarkan kepada sebelum kita. Jangan sampai anak kita ini dikasih nama anak-anak artis Pak. Ini zaman udah berubah. Yang jadi idola bukan lagi baginda Rasul, yang jadi idola bukan lagi para nabi. Yang jadi idola pada zaman sekarang ini artis Pak. Jadi kalau anak kemudian dikasih nama artis, jangan salah kalau ia kemudian bertingkah seperti artis. Na'udzubillah wal iyadu billah. Di antara hilangnya ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilang perlahan-lahan nama-nama yang bersinggungan dengan agama. Jika baginda Rasul ketika ditanya tentang nama yang terbaik, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul asma ma ubbida thumma ma humida. Sebaik-baiknya nama adalah nama yang disadarkan kepada penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan semuanya. Mahmudah. Kemudian yang sebaik-baiknya nama yang berikutnya, yang kemudian di dalamnya mengandung makna pujian kepada Allah. Hamid, Ahmad, Mahmud, dan semuanya ini adalah nama-nama yang baik. Setelah itu barulah kemudian nama-nama para nabi. Setelah itu kemudian baru nama-nama yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu duluan Pak, selain nama-nama yang lain. Ini pernah ada kejadian Pak. Ada orang datang minta nama sama saya. Pas lahirnya di bulan Rabiul Awal. Bib minta nama. Wah pas nih, Rabiul Awal saya bilang. Muhammad. Ya Allah Bib, sekampungan banyak yang nama Muhammad. Saya bilang,
Kalau umatnya lagi tak mau kepada nama baginda Rasul, apalagi umat yang lain. Karena di antara tanda kiamat nanti, tanda hilangnya ajaran baginda Rasul, tak ada lagi nama Muhammad di antara kita. Tak ada lagi nama yang bermuatan tentang nama para nabi di dalam nama-nama kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang enggak mau nama Muhammad. Banyak di kampung sudah. Ente ini mau berembuk nama kah atau minta nama? Orang kalau minta nama pasrah Pak. Ini enggak. Kalau bisa lah, Bib. Kalau bisa di belakang tambahi Ari Wibowo lah. Dalam hati saya bilang, ya Allah, sudah jauh umat ini bergeser, berdoa kepada Allah, berharap anaknya menjadi seorang artis. Nama itu doa, Bu. Makanya jangan sembarangan dikasih nama. Itu sebab saya bilang, ya sudahlah, kalau nggak mau nama Muhammad terserah deh, pulang. Saya usir deh. Orang udah nggak mau nama Muhammad ini kira-kira seperti apa Pak orangnya? Ketika saya pernah di negeri Hadramut, satu kamar dengan beberapa orang dari Pakistan. Ternyata di Pakistan yang bermadhabkan Abu Hanifah itu setiap laki-lakinya bernama Muhammad. 12 orang datang dari India satu kamar sama saya. Saya tanyakan namanya yang pertama, itu siapa namanya? Muhammad Mumtaz. Itu siapa namanya? Muhammad Mustafa. Itu siapa namanya? Muhammad. Semuanya Muhammad. Saya bilang, kenapa? Pokoknya begitu. Karena bagi kami, pengikut madhab Abu Hanifah, wajib nama Muhammad atas diri kami. Kecintaan Abu Hanifah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini umatnya baginda Rasul mau dikasih nama Muhammad, gak mau. Minta Ari Wibowo namanya. Ini bukan minta nama, berembuk namanya nih. Rembukan minta nama sama saya. Dalam hati saya doain memang Pak, mudah-mudahan mati masih muda. Dalam hati Pak. Nama Muhammad aja nggak mau. Pulang dapat 2 hari, balik lagi. Saya kelihatan dari balik gorden rumah. Saya bilang sama orang di rumah, bilang Habib Zain nggak ada. Sampaikan Habib Zain nggak ada. Sepeda motornya ada, sandal beliau ada. Dia tahu saya tak mau menemui dia. Dia nggak ada, pokoknya Habib Zain nggak ada, keluar. Gitu. Saya nggak tahu kalau dia sembunyi Pak, sembunyi di balik tembok rumah. Pas saya lihat sudah nggak ada orang, saya keluar. Pas saya keluar, tahu-tahu ada dia. Bib, saya minta nama anak. Muhammad, saya bilang, iya Bib, Muhammad, nggak apa-apa Muhammad. Mau itu? Mau Bib. Ya oke lah kalau begitu. Bagus kan? Sekalian dia bilang, Bib minta tolong akikahnya nanti tanggal sekian saya minta Habib juga yang menyampaikan tausiah. Boleh? Alhamdulillah. Sudah selesai. Tepat harinya saya berangkat ke rumahnya oranglah yang undangan. Setelah waktu saya mau ceramah, sebentar lagi saya mau ceramah, saya diberikan undangannya, kertas undangannya itu, selamatan walimatul akikah putra dari Fulan bin Fulan. Saya buka Pak, Muhammad Ari Wibowo. Ada tambahan. Tapi saya pikir nggak apa-apa lah ada Muhammadnya juga. Ini orang sekarang kayak apa? Ingat, kepada namanya aja sudah berat, apalagi kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tak kalah kita memperingati Maulid, tak kalah kita memperingati salah satu sunnah dari sunnah baginda Rasul, menghidupkannya, mensyiarkannya seperti malam sekarang ini, kelak ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sunnahnya? Memperkenalkan bahwa aqiqah ataupun tasmiyah adalah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian dibilang bid'ah yang begini. Yang bid'ah yang sebelah mananya? Kita baca Maulid bid'ahnya. Tasmiyah dan aqiqah adalah perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengiklankannya, kita mengumumkannya bukan lain. Agar apa? Agar manusia jadi saksi di zaman sekarang dan kelak di hadapan Allah bahwa kita pernah menghidupkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan kita. Ini yang banyak dilupakan. Ini yang sudah ditinggalkan oleh anak-anak muda kita sehingga tak kenal lagi kepada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita masih mengingat ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal yang nantinya kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Semoga anak yang di masa awalnya telah dikenalkan kepada sunnah baginda Rasul, ia hidup dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tumbuh di dalam dadanya kecintaan kepada baginda Rasul dan mau menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya, semoga yang sedikit ini menjadi bekal bagi kita untuk meneruskan sisa dari hidup kita, agar kita kemudian dapat mengikuti, mencermati ajaran baginda Rasul dan mempraktekkannya di dalam rumah tangga kita dan di lingkungan rumah tangga kita. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.